Para supporter timnas Indonesia ramai-ramai mendukung Sintayong setelah sang pelatih disebut hoki oleh pengamat sepak bola, Akmal Marhali. Saat ini, timnas Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berhasil mengumpulkan 6 poin dari 6 laga di putaran ketiga. Sebelumnya, Sintayong juga membawa skuad Garuda tampil gemilang di berbagai turnamen, seperti Piala Asia 2023 dan Piala AFF U23 2023. Dalam acara catatan demokrasi di TV One, Akmal Marhali menyebut Sintayong beruntung bisa membawa Indonesia melangkah jauh. Ia menyoroti pencapaian timnas yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, meskipun hanya menang melawan Vietnam dan kalah dari Irak serta Jepang. Menurut Akmal, keberuntungan Sin terlihat saat Oman bermain imbang dengan Kirgistan, yang membantu Indonesia melaju ke fase berikutnya. Akmal juga menilai keberhasilan Indonesia menjadi runner-up Piala AFF U23 2023 tak lepas dari faktor hoki. Ia mencontohkan kemenangan tipis 1-0 atas Timor Leste dan hasil imbang Kamboja versus Myanmar yang mengantar Indonesia ke semifinal. Prestasi lain seperti lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 sebagai debutan, juga disebutnya sebagai hasil dari keberuntungan Sin. Meski sempat mendekati tiket ke Olimpiade Paris 2024, Indonesia akhirnya gagal meraihnya. Pernyataan Akmal memicu reaksi beragam di media sosial. Banyak supporter membela Sintayong, menyatakan bahwa prestasi timnas tidak hanya karena keberuntungan, tetapi juga kerja keras pelatih dan pemain. Mereka menilai Sintayong layak dihargai atas kontribusinya yang telah mengangkat level permainan Indonesia di kancah internasional. Sebagian supporter mengakui adanya faktor keberuntungan, tetapi menekankan bahwa hal tersebut tidak bisa menjadi alasan utama. Mereka berharap Sintayong diberikan waktu untuk membuktikan kualitasnya hingga akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan tanggapan soal tuduhan terhadap Sintayong. Isu ini muncul setelah Timnas gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Banyak kritik dilayangkan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, Sumarji menegaskan bahwa Sin adalah sosok yang terbuka pada masukan. Ia tidak menutup diri terhadap kritik dari berbagai pihak. Menurut Sumarji, Sintayong selalu menerima kritik dengan lapang dada. Bahkan, jika kritik itu membangun, Sin akan mengoreksi dirinya sendiri. Pelatih ini tidak ragu untuk mendengarkan pendapat supporter atau pengamat. Baginya, masukan yang baik bisa membantu perkembangan timnas. Hal ini menunjukkan bahwa Sin adalah pelatih yang profesional dan tidak anti kritik. Sumarji juga memastikan bahwa dirinya aktif menyampaikan masukan kepada Sin. Jika ada kritik yang penting, ia akan segera meneruskannya. Ia percaya komunikasi yang jujur dan terbuka sangat membantu kerja sama tim. Dengan hubungan seperti ini, Sumarji yakin timnas bisa terus berkembang. Terkait isu buzzer, Sumarji memilih untuk tidak banyak bicara. Ia mengaku pernah menanyakan langsung kepada Sin soal tuduhan ini. Jawaban Sin pun tegas, bahwa ia tidak pernah menggunakan buzzer. Hal ini, menurut Sumarji, sudah cukup menjadi jawaban yang jelas. Sumarji mengajak masyarakat untuk menilai isu buzzer ini dengan bijak. Ia menegaskan bahwa komunikasi dengan Sin selama ini selalu jujur. Ia berharap isu ini tidak dibesar-besarkan lagi. Fokus utama, menurutnya, seharusnya pada perkembangan timnas Indonesia ke depannya. Pelatih asal Belanda Ron Jans berbicara jujur mengenai masa depan Ole Roemeny di FC Utrecht. Bursa transfer Januari akan segera dibuka pada 1 Januari mendatang, dan Roemeny berpotensi terlibat dalam perpindahan pemain musim dingin ini. Nasib Roemeny sendiri di Utrecht tengah menjadi sorotan, mengingat penurunan menit bermainnya belakangan ini. Pada musim ini, Ole Roemeny telah bermain 14 kali untuk FC Utrecht di semua kompetisi, dengan catatan 2 gol. Namun, kedua gol tersebut dicetak pada awal musim, tepatnya pada pekan pertama dan kedua Eredivisie. Setelah itu, penampilannya cenderung menurun. Ia terakhir kali menjadi starter pada 20 Oktober 2024 melawan FC Groningen, dalam laga yang dimenangkan Utrecht 1-0. Sejak pertandingan tersebut, Roemeny hanya tampil 6 kali dari 9 pertandingan terakhir Utrecht, semuanya sebagai pemain pengganti.
Bahkan, ia tidak bermain sama sekali dalam 2 laga terakhir Utrecht melawan Go Ahead Eagles dan Fortuna Sittard. Dalam 2 pertandingan tersebut, Romeni hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Situasi ini semakin sulit setelah Utrecht mendatangkan Miliano Jonathan, penyerang keturunan Indonesia dari Vitesse Arnhem. Ron Jans, pelatih Utrecht, mengakui bahwa kedatangan Jonathan membuat persaingan di lini serang semakin ketat. Ia menyebut Utrecht kini memiliki 4 penyerang sayap, yang menurutnya terlalu banyak. Jans tidak menutup kemungkinan bahwa Ole Romeni atau Taylor Booth bisa hengkang pada bursa transfer Januari. Meski demikian, Jans tetap membuka peluang mempertahankan pemain yang ada di skuad. Ia menegaskan bahwa tim ingin menjaga para pemain terbaik mereka. Saat ini, Ole Romeni dikaitkan dengan klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United, yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, percaya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di Asia dan dunia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-23 di Asia berdasarkan rilis terbaru FIFA. Erick menargetkan Indonesia bisa masuk 9 besar tim terbaik Asia dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, target ini realistis, mengingat tingginya gairah masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Indonesia seharusnya berada di posisi 9 besar di Asia, kata Erick. Ia menambahkan, dukungan dari jumlah penduduk yang besar dan fanatisme tinggi masyarakat terhadap sepak bola menjadi modal utama. Namun, ia juga mengingatkan bahwa semua itu membutuhkan proses dan waktu. Di level dunia, Erick Thohir menetapkan target lebih besar, yaitu masuk ke dalam 50 besar peringkat FIFA pada tahun 2045. Ia optimistis, dengan kemajuan di berbagai sektor, target ini bisa tercapai. Kami ingin berada di 50 besar dunia pada tahun 2045, ungkap Erick. Ia juga menyebut, peningkatan PDB per kapita Indonesia pada tahun tersebut menjadi faktor pendukung yang signifikan. Selain prestasi di atas kertas, Erick menilai Indonesia sudah menunjukkan potensi besar. Menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan langkah awal menuju pengakuan global. Namun, ia menekankan perlunya pendekatan khusus untuk membangkitkan sepak bola Indonesia agar lebih kompetitif di masa depan. Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk membangun program yang terarah dan berkelanjutan, demi mewujudkan potensi besar sepak bola Indonesia. Menurutnya, kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak adalah kunci untuk mencapai target ambisius tersebut. Malaysia, yang sempat mencibir timnas Indonesia karena menggunakan pemain keturunan, kini justru mengambil langkah serupa. Dulu, banyak pihak di Malaysia mempertanyakan keputusan Indonesia yang memanggil pemain keturunan, terutama dari Belanda, untuk membela skuad Garuda. Padahal, para pemain ini dengan bangga mengenakan seragam merah putih karena dorongan dari keluarga dan kecintaan terhadap Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia kini melakukan revolusi di skuad Harimau Malaya, terinspirasi dari program naturalisasi Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan prestasi sepak bola Malaysia. FAM sedang aktif mencari pemain-pemain yang memiliki darah Malaysia dan berkarir di Eropa. Dengan harapan mereka bisa memperkuat tim nasional, FAM berencana mengadakan pertemuan dengan FIFA untuk memperoleh data lengkap tentang pemain keturunan Malaysia di luar negeri. Langkah ini menunjukkan keseriusan Malaysia dalam memanfaatkan talenta diaspora mereka untuk memperkuat tim nasional. Hal ini juga menandai pergeseran pandangan terhadap pemain keturunan yang sebelumnya sempat menuai kritik. Respons dari fans Malaysia atas rencana ini pun beragam. Sebagian besar mendukung langkah ini, mengingat potensi besar yang dimiliki para pemain keturunan. Namun, ada pula yang merasa langkah ini menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap pemain lokal. Meski begitu, ambisi Malaysia untuk kembali bersaing di level Asia tampaknya menjadi prioritas utama FAM. Kisah dedikasi luar biasa Sintayong untuk timnas Indonesia menjadi sorotan media Korea. Pelatih asal Korea Selatan ini dianggap memberikan komitmen penuh hingga rela mengorbankan waktu tidurnya demi menyiapkan taktik terbaik. Media Korea,
seperti Chosun, memuji totalitas Sintayong yang telah berhasil mengangkat level permainan Indonesia secara signifikan. Sintayong mulai melatih timnas Indonesia pada 2019, dan sejak itu ia mencatatkan berbagai pencapaian luar biasa. Salah satunya adalah membawa Indonesia untuk pertama kali lolos ke fase grup Piala Asia. Bahkan bulan lalu timnas Indonesia berhasil menundukkan Vietnam dengan kemenangan 1-0 dan 3-0 di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut media Korea lainnya, Sintayong mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para supporter timnas Indonesia. Ia merasa sangat dihargai dan berkomitmen untuk membalas dukungan itu dengan usaha terbaiknya. Ia menambahkan, kebahagiaannya berasal dari kepercayaan dan cinta yang diberikan masyarakat Indonesia kepada dirinya. Sin juga menceritakan perjalanan awalnya bersama timnas Indonesia, yang saat itu berada di peringkat 175 FIFA. Dengan kerja keras dan kemauan para pemain untuk belajar, Sintayong berhasil membawa perubahan besar. Ia merasa bangga dengan kepolosan dan dedikasi para pemain, yang membuatnya yakin bahwa sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih jauh. Indonesia telah meningkatkan peringkat FIFA dari 170-an ke 130-an, lolos ke 16 besar Piala Asia, mencapai semifinal Piala Asia U23, dan berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan cita-cita besar membawa Indonesia ke Piala Dunia, Sintayong terus menjadi sosok inspiratif yang menggerakkan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik.